Selamat bertemu lagi dalam materi elektronika diskrit, yaitu tentang dioda Zener. Jadi kita langsung ke example 47 di halaman 204 dari bukunya Sedra Smith. Di sini digambar atau diceritakan bahwa sebuah Zener di mana speknya 6,8, kemudian VZ-nya ini otomatis 6,8, IZ-nya itu adalah 5 mA, RZ-nya 20 ohm, IZK-nya 0,2. Kemudian supply-nya itu adalah 10 volt dengan varying 1 volt, artinya dia mempunyai error sekitar 1% atau toleransi 1%. Di sini ditanyakan bahwa berapa V outputnya tanpa beban, di mana V-nya itu pada nominal value. Kita lihat di sini jawabannya. Ini rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi 10 plus minus 1 volt, R-nya di sini 0,5 kilo, dioda Zenernya 6,8. Kemudian gambar B ini adalah gambar dari ekivalen dari rangkaian ini, di mana di dalam Zener ini ada VZ0 dan RZ. Di sini tadi di atas VZ0-nya berapa, di sini ada di jelaskan RZ-nya 20 ohm. Ya, nanti kita hitung yang di sini IZ-nya 5 mA pada tegangan 6,8, IZ-nya 5 mA. Nah, pertanyaan yang A itu yang pertama ini tadi, kalau kita buat model dengan substitusi VZ-nya 68, IZ-nya 5, RZ-nya 20, maka sesuai dengan persamaan 420, nanti di atas ada VZ0-nya itu adalah 6,7. Dilihat di persamaan 420. Kita lihat 420. Nah, ini. Jadi VZ sama dengan VZ0 tambah RZ IZ. Ini, maka dari persamaan ini akan dipecah dibalik, kita mencari nilai IZ-nya. Kalau tanpa beban nilai IZ kan sama dengan I, sehingga di sini sama dengan V minus VZ0 R tambah RZ. 10 VZ0-nya tadi 0,7 VZ0, kemudian R-nya 500 ohm atau 0,5 kilo, RZ-nya tadi 20 ohm atau 0,02, sehingga IZ-nya sama dengan 6,35 mA. Kemudian V outputnya berapa? Itu dari persamaan 420 tadi. V output sama dengan VZ0 tambah IZ RZ. Jadi sini 6,7 ditambah IZ-nya ini 6,35 dikali RZ-nya 0,02 atau 20 ohm, sehingga didapat V outputnya 6,83. Di sini kalau mau disimulasikan bisa dengan menggunakan Proteus. Jadi kita coba menggunakan Proteus. Kita buktikan apakah persamaan ini akan sama dengan yang ada di hasil hitungan, itu minimal mendekati dari simulasinya. Kita lihat. Nah, kira-kira rangkaiannya seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini arus yang mengalir lewat dioda ini 6,43, tegangannya 6,79. Benar nggak? 6,43 mA. Berarti di sini kira-kira, nah ini mendekati kan, ini V outputnya 6,8, di sini 6,79. Oke, arusnya 6,43, di sini arusnya 6,35. Itu ya. Itu kira-kira cara menghitung, kemudian bisa dibuktikan dengan simulasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Kalau power supply-nya tadi memiliki toleransi 1%, maka delta V outputnya berapa? Gitu. Di sini pertanyaannya begitu, sehingga sama didapatkan bahwa delta V output sama dengan delta power supply dikalikan RZ-nya dioda dibagi R-nya tadi 500 tadi ditambah RZ-nya dioda.
delta V atau delta power supply-nya kan 1 volt, RZ-nya 20 ohm, R-nya 500, RZ-nya 20. Jadi 1 kali 20 dibagi 500 plus 20. Jadi sini didapatkan plus minusnya 38,5 mV. Maka di sini disebut bahwa line regulation-nya itu adalah 38,5 mV tiap volt. Artinya apa? Di sini karena ada toleransi 1 volt itu menghasilkan efek pada V outputnya itu akan terjadi pergeseran besarnya kira-kira 38. Contohnya misalnya ini 6,83. Ini bisa jadi 6,83 tambah 38 atau tambah ini sekitar 7 misalnya begitu. Nah, sampai kira-kira di bawahnya ini kira-kira ya 6,4 gitu. Antara toleransinya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan C. Nah, saat bebannya diberikan ini 1 mili, maka senernya ini akan menghasilkan arus yang berkurang sebesar 1 mili. Jadi misalnya ini ada dioda sener, kalau diberi beban atau menghasilkan beban 1 mili itu akan turun 1 mili ampere arus di senernya itu. Maka di sini dikatakan delta V outputnya atau delta V outputnya itu sama dengan RZ kali delta IZ. RZ-nya itu besarannya tetap 20, delta IZ-nya itu 1 mili minus, tapi ini delta. Jadi dia kan turun, decrease 1 mili. Jadi kalau ada beban 1 mili naik, maka di sini turun 1 mili, sehingga di sini didapatkan minus 20 mV. Sehingga load regulation-nya berapa? Di sini dikatakan bahwa load regulation-nya adalah delta VO per delta IL, 20 dibagi 1. Kira-kira ya jawabannya minus 20 mV per miliampere. Jadi kalau ada beban 1 mili, maka arus di senernya itu akan turun kira-kira 20 miliampere. Kalau ini nggak bisa disimulasikan. Saya lanjutkan. Kalau dia diberi beban 2 kilo, maka berapa arusnya? Di sini dikatakan bahwa arusnya 3,4 ya. Kemudian tegangannya atau delta VO-nya akan turun sekitar 68 mV. Kira-kira jawabannya ini kalau minus 68 ya dikurangkan dari mana? Dari atasnya ini tadi, yang V output tanpa beban ini tadi. Kalau V output tanpa beban tadi misalnya di sini 6,8 dikurangi dengan minus 68 mV. Minus 68 mV. Kecil sekali ini. Masih tetap 6, sekitar 6,7. Kita buktikan dengan simulasi juga. Kita beri beban 2 kilo ohm. Kalau kita beri beban 2 kilo ohm, kira-kira rangkaiannya akan sedikit berubah, kira-kira seperti ini. Ini maka nanti kita amati di sini adalah arus di sener, tegangan di sener, dan arus di beban. Kita lihat ini 2 kilo, nah, sekitar 6,75 tegangannya di beban. Ini kadangkan arus di beban itu 3,38. Kemudian tegangan ini di the load current will explain 3,4. 3,4 di sini kenyataannya 3,38, berarti masih masuk ini kan. Sesuai dengan hasil perhitungan, antara perhitungan dan simulasi mendekati. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya di sini. Kalau bebannya 0,5 kilo ohm, apa yang terjadi di sini? Nah, ini kita lihat hitungannya dulu. Kalau 0,5 maka arusnya akan 13,6 karena di 68 dibagi 0,5. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena arusnya totalnya tadi hanya 6,4.
dia disuruh mensuplai arus 13,6, jelas nggak mungkin. Artinya apa? Di sini bahwa senernya adalah cut off. Nah, maka V outputnya ya tinggal membagi aja antara perbandingan RL dan R seperti pembagi tegangan biasa. Jadi 10 kilo 10 volt dibagi 0,5 dan 1, sehingga di sini ya seperti pembagi tegangan biasa, sehingga akan 10 dibagi 2 menjadi 5 volt saja. Ya, ini kita buktikan dengan simulasi. Bisa kita buktikan dengan Proteus. Ya, kita buka yang Zener 3. Jadi kita buktikan nanti akan tegangannya kira-kira menjadi sekitar 5 volt dan senernya tidak akan bekerja. Kita lihat, kita buktikan. Nah, betulan tegangannya 5 volt, arusnya 10 mA. Senernya nggak ada yang lewat di sener, sehingga sener ini berstatus cut off. Nah, tuh. Kita lanjutkan lagi di sini. Untuk sener di at breakdown region kita ngitung kira-kira batasnya bebannya sampai berapa kilo sini. Nah, di sini dikatakan bahwa IZK-nya itu 0,2. VZ itu sama dengan VZK. Kemarin kan ada breakdown itu yang keningnya atau sudutnya itu sekitar 6,7 volt. Sehingga pada kondisi terburuknya itu bebannya berapa? Di sini 9 arusnya ya, current supply through R 9,67 dibagi 0,5, jadi arus maksimalnya itu hanya 4,6. Nah, kalau arus bebannya ini 4,6, ini akan sama dengan kalau desainernya 0,2, berarti sekitar 4,4 yang ada di bebannya itu ya, karena 0,2 nya harus dilewatkan desainernya itu. 4,4 itu berarti kan 6,7 tadi tegangan sener maksimal dibagi 4,4, kira-kira bebannya maksimal hanya 1,5 kilo ohm. Nah, terus kita buktikan sekarang dengan beban 1,5 kilo. Nah, kira-kira masih bisa bekerja nggak atau masih bisa on nggak senernya itu? Nah, kita buktikan dengan bebannya sebesar 1500 ohm. Kita buktikan. Nah, ini terbukti masih bisa sekitar 2 mA tadi kan gitu ya. Terus tegangannya 6,74, oke. Arusnya sekitar 4,49. Di sini hitungannya tadi juga sama, arusnya 4,4 mA yang di beban. Jadi begitu cara menghitung pengaturan line regulation, kemudian load regulation, kemudian beban maksimal dari sebuah pengaturan dioda Zener. Selamat siang, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.